Sekarang kita lanjutkan bagian ini ya, secara lebih detail. Jadi kerentanan itu terdiri atas exposure, sensitivity, adaptive capacity, dan salah satu yang dipertimbangkan di Shanghai Framework ada population dynamic. Jadi di sini termasuk migrasi penduduk ya. Oke. Apa saja yang menjadi parameter dari kerentanan ya? Sekarang kita coba bahas secara lebih detail satu persatu ya. Exposure, sensitivity, dan adaptive capacity ya. Salah satu yang selalu menjadi bahan diskusi adalah persamaan ini ya, kerentanan ini ya, karena dia fungsi antara exposure, sensitivity, dan adaptive capacity. Kalau Anda ingat di statistik ya, maka ada yang disebut dengan statistik non-parametrik. Exposure ya, kita lihat apa aja exposure. Exposure terdiri atas, exposure terdiri atas letak geografis ya. Jadi Anda misalnya ini sangat terkait dengan kondisi morfometri ya, morfometri. Nah, contoh di sini kakak bantaran sungai ini adalah tentu untuk kalau kita melakukan kajian RIS-nya tadi, ingat lagi saya tuliskan kembali RIS, fungsi dari hasad dan kerentanan ya. Data ini kita gunakan kalau kita hazardnya ini itu untuk banjir. Nah, sekarang ya kembali silakan Anda tulis di pointer tugas ya. Poin ini letak geografisnya Anda jelaskan bahwa misalnya daerah Anda itu secara morfometri Anda jelaskan bahwa dari seluruh lokasi kajian Anda kan sudah bisa menjelaskan ya berapa persen yang lereng curam, mana yang di datar, mana yang di dan seterusnya ya. Ini untuk peta geografis. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, untuk bangunan bantaran sungai Anda bisa lihat dari jumlah rumah ya. Kalau Anda lihat untuk yang kajiannya longsor, maka tentu yang Anda lihat adalah jumlah rumah yang berada di tebing. Nah, ini bangunannya. Nah, untuk KK, kita lihat tentang KK, Anda bisa buka kabupaten ya, kabupaten dalam angka ya. Kabupaten dalam angka, nanti Anda lihat kecamatan ya, kecamatan lokasi kajian Anda sampai di tingkat desa ya. Nah, memang pada saat kita kajian ini ya, kita hanya bisa memetakan jumlah penduduk di satu desa. Jadi silakan Anda overlay. Jadi untuk bagian yang pertama ini, keterpaparannya Anda sekarang sudah bicara detail lagi. Misalnya lokasi pemetaan Anda ini ya, lokasi pemetaan Anda ini kan ini ya. Ini lokasi pemetaan ini masuk kecamatan X, desa Y gitu ya. Nah, lihat berapa jumlah penduduk dari desa Y ini. Anda gunakan data tanah airku, maka nanti Anda akan mendapatkan batas desanya. Batas desanya, katakanlah ini batas desanya, ini desa ya. Desa, di situ ada jumlah penduduk ya, kemudian ada jumlah kakak dan seterusnya ya. Ini desa lain ya, ini desa lain lagi, maka dari situ Anda memetakan berapa jumlah kakak
di tepi bantaran sungai, dan dari jumlah rumah, Anda bisa hitung asumsi satu rumah satu kakak, tapi Anda harus verifikasi dari total rumah terhadap jumlah kakak, ya, berapa jumlahnya di situ. Kemudian yang ada adalah kepatuhan penduduk, ya. Data kepatuhan penduduk juga Anda bisa lihat dari dalam angka kabupaten dalam angka. Oke. Nextnya apa itu sensitivitas? Oke, ya. Ketika kita bicara sensitivitas, ya, sensitivitas ini Anda bedakan kalau tadi jumlah kakak bantaran sungai, sekarang kita bicara detail lagi, yaitu kakak dengan pemukiman kumuh. Apa itu sensitivitas? Ya, sensitivitas itu Anda lihat lagi definisinya. Kalau terjadi gangguan, maka dia sensitif tidak terhadap perubahan sendiri. Misalnya, jumlah masyarakat miskin itu sangat sensitif terhadap kekeringan. Mengapa? Karena pada saat kekeringan terjadi, maka dia akan kesulitan untuk mencari sumber air. Berbeda dengan masyarakat mampu, dia bisa membeli air. Oke. Berikutnya adalah Anda coba lihat data jumlah bangunan kumuh, ya. Oke. Nah, parameter-parameter ini itu coba Anda lihat di lokasi pemetaan Anda. Ada bisa identifikasi tidak? Oke, kalau misalkan tidak ada, ya ini bisa dilihat dari kembali gunakan, ya. Jadi Anda gunakan data ini kabupaten dalam angka dan Anda ambil detik. Di beberapa lokasi saya pernah mengecek untuk Kabupaten Ogan Ilir, itu datanya sudah lengkap sampai tingkat kecamatan. Ya, kecamatan dalam angka sudah ada. Apakah di sana juga ada kawasan hutan? Ya. Oke. Anda buat tabel, nanti ada buat tabel. Jadi masing-masing ini keterpaparan. Oke. Di sini ada tabel, ada letak geografis. Ya. Anda di sini kolomnya penjelasan. Anda jelaskan berapa persen, ini gunakan informasi morfologi, ya. Kemudian yang kedua adalah kakak bantaran sungai, jelaskan lagi. Yang berikutnya adalah bangunan bantaran sungai, Anda jelaskan, dan seterusnya. Ini adalah untuk keterpaparan. Kemudian Anda buat lagi tabel untuk sensitivitas, ya. Ini kriterianya apa, ya, atau kriteria atau parameter. Oke. Di sini ada penjelasan kakak kumuhnya Anda dapat berapa dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah adaptive capacity. Apa itu adaptive capacity? Ya. Nah, adaptive capacity itu sebetulnya yang harus dihitung itu bukan fasilitas pendidikan, tapi untuk saat ini kita bisa menggunakan fasilitas pendidikan. Misalnya di desa tersebut ada SD, ada SMP, ada SMA, ya. Informasi ini Anda silakan letakkan di dalam masing-masing lokasi kajian Anda. Kemudian ada fasilitas kesehatan, ada jalan, program TV, kakak listrik, kios pertanian, industri kecil, akses ke pasar, dan seterusnya. Dalam hal ini, karena kita sifatnya informasi spasial, maka untuk sementara Anda tentukan apakah ada SD, SMP, SMA, kemudian jalannya seperti apa, ya, panjang jalan dan seterusnya. Kemudian adanya akses terhadap pasar, ya, ada pasar atau tidak, ya. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa Anda bayangkan parameter spasial. Parameter ini yang adaptive capacity ini merupakan statistik non-parametrik, ya. Nah, bagaimana kita menggabungkan semua itu yang kemudian selalu menjadi pertanyaan. Tetapi bagaimana kita membuat peta ini sebetulnya dibahasnya di bencana geologi. Nah, setelah itu kita akan membahas pokok utama kita mengenai konsep resilient itu sendiri, ya. Bagaimana ada persamaan-persamaan yang sekarang umum digunakan dan seterusnya kita akan coba jabarkan, ya. Oke. Jadi bagian ini hasad, ya. Oke, mudah-mudahan Anda cukup paham.
fungsi dari hazard dan kerentanan. Oke, dan kerentanan fungsi dari ini yang sudah saya jelaskan tadi, terpaparan, sensitivitas, dan adaptive capacity. Silahkan Anda cek di Inaris.